Bayangkan jika suatu hari dokter memanggil nama Anda, lalu dengan wajah serius mengatakan satu kalimat yang mengubah hidup selamanya. Hasil pemeriksaan menunjukkan Anda mengidap kanker. Hanya satu kata, namun dampaknya bisa menghancurkan mental, keluarga, bahkan kondisi finansial seseorang. Setiap tahun, jutaan orang menerima kabar yang sama. Sebagian berhasil sembuh, sebagian masih berjuang, dan sebagian lainnya kehilangan nyawa. Namun di balik semua itu, ada pertanyaan yang terus muncul di internet, media sosial, bahkan forum-forum diskusi. Apakah kanker hanya penyakit mematikan, atau juga telah menjadi bisnis bernilai miliaran dolar? Mengapa biaya pengobatan kanker bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah? Mengapa ada obat yang harganya begitu mahal? Dan apakah benar ada pihak yang sengaja mempertahankan kanker agar bisnis kesehatan terus menghasilkan uang? Di video ini, kita akan membahas fakta, data, dan berbagai sudut pandang secara objektif, karena topik ini penuh kontroversi. Mari kita mulai. Sebelum berbicara soal uang, kita harus memahami dulu apa sebenarnya kanker. Tubuh manusia terdiri dari sekitar 37 triliun sel. Setiap hari, miliaran sel mati dan digantikan oleh sel baru. Biasanya proses ini berjalan sangat teratur. Namun, kadang terjadi kesalahan. Ada mutasi genetik yang membuat sebuah sel terus membelah tanpa kendali. Sel-sel inilah yang kemudian membentuk tumor. Jika tumor tersebut mampu menyerang jaringan lain dan menyebar melalui darah atau sistem limfatik, itulah yang disebut kanker. Yang membuat kanker sulit adalah tidak ada satu jenis kanker. Saat ini dikenal lebih dari 200 jenis kanker. Kanker paru, kanker payudara, kanker usus, kanker darah, kanker otak, dan masing-masing memiliki penyebab, karakter, hingga pengobatan yang berbeda. Karena itu, tidak ada satu obat ajaib yang bisa menyembuhkan semuanya. Disinilah muncul pertanyaan besar. Mengapa biaya pengobatan kanker bisa luar biasa mahal? Jawabannya ternyata cukup rumit. Pertama adalah biaya penelitian. Mengembangkan satu obat baru membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 tahun. Ribuan kandidat obat diuji, sebagian besar gagal, hanya sedikit yang akhirnya lolos. Biaya keseluruhannya bahkan bisa mencapai miliaran dolar Amerika. Kedua adalah uji klinis. Sebelum obat dijual, perusahaan farmasi harus membuktikan bahwa obat tersebut aman dan efektif. Proses ini melibatkan ribuan pasien dari berbagai negara. Semuanya membutuhkan biaya yang sangat besar. Ketiga adalah teknologi. Banyak terapi kanker modern menggunakan rekayasa genetika, antibodi monoklonal, hingga terapi imun yang sangat rumit. Produksinya jauh lebih sulit dibanding obat biasa seperti antibiotik. Semua faktor tersebut membuat harga obat menjadi sangat tinggi. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering menjadi bahan perdebatan. Industri kanker memang merupakan salah satu industri kesehatan terbesar di dunia. Nilainya mencapai ratusan miliar dolar setiap tahun. Di dalamnya terdapat berbagai sektor, perusahaan farmasi, rumah sakit, laboratorium, produsen alat radioterapi, perusahaan asuransi, perusahaan bioteknologi, dan masih banyak lagi. Setiap penemuan obat baru bisa menghasilkan pendapatan yang sangat besar. Beberapa obat kanker bahkan menghasilkan miliaran dolar setiap tahunnya. Inilah yang membuat sebagian orang bertanya, apakah keuntungan sebesar itu bisa memengaruhi keputusan bisnis? Jawabannya, perusahaan memang mencari keuntungan,
Namun keuntungan tidak otomatis berarti ada konspirasi. Karena tanpa keuntungan, penelitian obat baru juga sulit dibiayai. Inilah dilema besar dunia kesehatan. Ini adalah teori yang sangat populer. Banyak video mengatakan obat kanker sebenarnya sudah ditemukan, namun disembunyikan agar industri farmasi tetap kaya. Kedengarannya menarik, tetapi bagaimana faktanya? Hingga saat ini, belum ada bukti ilmiah yang dapat membuktikan adanya konspirasi global untuk menyembunyikan obat kanker. Justru yang terjadi adalah kebalikannya. Setiap tahun, ribuan ilmuwan dari berbagai negara berlomba menemukan terapi yang lebih efektif. Jika ada perusahaan yang benar-benar menemukan obat yang mampu menyembuhkan berbagai jenis kanker secara konsisten, mereka justru berpotensi memperoleh keuntungan yang sangat besar sekaligus memenangkan persaingan pasar. Yang menjadi tantangan adalah kanker bukan satu penyakit, melainkan ratusan penyakit berbeda. Karena itu, satu obat belum tentu bekerja untuk semua pasien. Disinilah letak dilema sebenarnya. Di satu sisi, perusahaan membutuhkan keuntungan agar riset terus berjalan. Di sisi lain, pasien membutuhkan akses pengobatan yang terjangkau. Konflik kepentingan memang bisa terjadi, misalnya soal harga obat, hak paten, strategi pemasaran, negosiasi dengan pemerintah. Karena itu, banyak negara menerapkan regulasi ketat, mulai dari pengawasan harga, persetujuan obat, sampai evaluasi efektivitas terapi. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara inovasi dan kepentingan masyarakat. Jadi, apakah kanker adalah bisnis? Jawabannya, ya. Ada industri yang sangat besar di balik penelitian, pengobatan, dan teknologi kanker. Namun, apakah itu berarti kanker sengaja dipertahankan demi keuntungan? Sampai hari ini, belum ada bukti ilmiah yang mendukung klaim tersebut. Yang ada justru perlombaan besar di seluruh dunia untuk menemukan terapi yang lebih efektif, lebih aman, dan lebih murah. Di balik angka miliaran dolar itu, ada jutaan pasien yang berharap bisa hidup lebih lama. Ada keluarga yang berharap orang tercintanya sembuh. Dan ada ribuan ilmuwan yang menghabiskan hidup mereka mencari jawaban atas salah satu penyakit paling kompleks dalam sejarah manusia. Sekarang saya ingin mendengar pendapat kalian. Apakah menurut kalian industri kesehatan sudah cukup adil? Atau masih ada banyak hal yang harus diperbaiki? Tulis opini kalian di kolom komentar. Jika video ini menambah wawasan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video misteri, sains, dan fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.